Haleluya. Di saat hari ini Tuhan Yesus sudah naik surga, dan kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Dia. Haleluya. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terlebih di tengah mesbah keluarga kami Tuhan Yesus. Kami masih mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pujian kami, dan hadirlah saat firman-Mu diberitakan. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang maha besar. Haleluya, Tuhan Raja maha besar. Katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Kita percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang kasih, dan Dia mau tanamkan firman-Nya dalam hati kita. Dialah Allah Raja yang maha besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kau Allah yang
sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tema khotbah pagi hari ini adalah kenaikan Yesus membuktikan Ia pemilik kerajaan sorga. Saya awali dengan Injil Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Dengan demikian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesuslah pemilik sorga itu, dan Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sering kita kenal dengan istilah amanat agung Yesus. Sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadanya baik di sorga dan di bumi. Sebab itu atau karena itu, ayat 19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Setelah Dia menyampaikan amanat agung ini, maka Markus 16, Injil Markus 16 ayatnya yang ke-15, saya mulai baca. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Inilah peristiwa kenaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Setelah Dia menyampaikan amanat agung, terangkatlah Yesus
ia naik ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Satu hari ada orang yang bertanya sama saya, apa sorga itu ada? Saya katakan ada. Dari mana Bapak bisa katakan bahwa sorga itu ada? Alkitab. Sekarang kita lihat Mazmur patsalnya yang ke-11. Mazmur patsalnya yang ke-11. Mazmur pasal 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati sorot matanya yang menguji anak-anak manusia. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tahtanya di sorga. Haleluya. Dari ketiga ayat ini membuktikan sorga itu bukan teori yang terus kita bicarakan, tetapi sorga itu adalah kebenaran untuk dihayati. Amin. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Kejadian, saudaraku sekalian. Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Perhatikan ayat ini, saudaraku sekalian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dulu, baru bumi. Kenapa, saudaraku sekalian? Ayat ini membuktikan bahwa langit itu adalah benar tempat tahtanya Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah diangkat ke langit tingkat 3. Nah, kalau ada langit tingkat 3 berarti ada langit tingkat 2. Kalau ada langit tingkat 2 berarti ada langit tingkat 1. Sebab Paulus katakan dia diangkat naik ke langit tingkat 3. Tingkat 3 itu adalah sorga, tempat di mana tahta Allah, yang Yesus adalah rajanya. Haleluya. Sedangkan tingkat yang kedua itu dikenal dengan planet, saudaraku sekalian. Dan tingkat 1 atau tingkat pertama itu adalah atmosfer. Nah, di sanalah saudaraku sekalian ada benda-benda langit. Jadi saudaraku sekalian, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sorga itu ada dan Allah bertata di sorga. Haleluya. Salomo ketika dia berdoa, saudaraku sekalian, apa doanya? Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Salomo berdoa demikian. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di mana? Di sorga. Haleluya. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jadi saudaraku sekalian, jelas sekali sorga itu ada.
Dan sorga adalah tempat tahta Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan masih banyak lagi ayat yang menyatakan bahwa sorga itu ada. Kitab Wahyu pasalnya yang keempat. Kitab Wahyu pasalnya yang keempat. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang keempat, apa kata firman Tuhan tentang sorga. Wahyu pasalnya yang keempat, ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal 4 ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos, saudaraku sekalian, dia melihat. Apa yang dia lihat? Pintu sorga terbuka. Dan ada suara yang berkata, saudaraku sekalian, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes, ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Jadi saudaraku sekalian, yang dilihat oleh Yohanes adalah di sorga itu ada tahta, ya, yang saudaraku sekalian begitu mulia, menunjukkan kemuliaan sorga itu bagaikan permata yaspis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata sorga itu sangat mulia. Sorga itu luar biasa, saudaraku sekalian. Dan dia melihat ada seorang yang duduk di atas tahta itu penuh dengan kemuliaan. Digambarkan seperti permata. Jadi saudaraku sekalian, yang dilihat Yohanes di dalam kerajaan sorga, dan rajanya adalah Yesus sendiri. Haleluya. Maka saya beri judul tadi, bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa dia yang empunya sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan kerajaan sorga itu tidak berkesudahan, artinya kekal selama-lamanya. Lalu kerajaan di bumi ini, saudaraku sekalian, sifatnya sementara, tidak kekal, ya. Tapi kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kemudian kita lihat Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga, Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudaraku sekalian, kenaikan Yesus itu luar biasa. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kenapa kok Yesus harus repot-repot menyediakan tempat bagi saudara dan saya?
Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 20, kewargaan kita ada di dalam sorga. Artinya saudaraku sekalian, bahwa kita ini adalah warga negara sorga. Haleluya. Ya. Bahkan Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19 berkata bahwa kita adalah keluarga Allah. Inilah dasarnya Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebab kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah keluarga Allah. Haleluya. Maka Petrus ingatkan kita bahwa kita ini adalah perantau di bumi ini. Ya. Tempat kita ada di sorga, saudaraku yang sekalian. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, saudaraku sekalian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi faktanya kita lihat, yang kita pikirkan, yang tiap hari saudaraku sekalian kita pikirkan adalah perkara yang di bumi, bukan yang di sorga. Padahal Alkitab katakan kita ini adalah warga kerajaan sorga, saudaraku sekalian. Ya, maka saya heran kalau lihat anak-anak Tuhan yang tiap hari yang dia pikirkan bagaimana dia bisa mengumpulkan kekayaan di bumi, bagaimana dia bisa mengumpulkan harta di bumi. Dia lupa saudaraku sekalian bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah. Dan ingat, firman Tuhan katakan semua yang ada di bumi ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Maka saudaraku sekalian, Yesus berkata dalam Lukas pasal 12. Kita buka Alkitab, kita kembali Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 29. Lukas pasal 12 ayat 29 dan seterusnya. Yesus berkata demikian, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kenaikan Yesus ke sorga itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Nah, kalau kita warga kerajaan sorga, mari kita mau pikirkan perkara-perkara yang di sorga, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab semua yang di bumi ini akan lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus, kita mulai merubah cara berpikir kita, saudaraku sekalian. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, sekaranglah kita mulai memikirkan bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Lewat peristiwa kenaikan Yesus 2000 tahun yang lalu menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, karena kepadanya telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Maka saudaraku sekalian, bagi kita yang percaya kepada Yesus, sorga itu pemberian.
bukan pencapaian. Sekali lagi, sorga itu pemberian, bukan pencapaian. Banyak orang ingin berupaya bagaimana caranya supaya bisa masuk sorga. Padahal Alkitab katakan sorga itu adalah pemberian. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Karena kita diberi kesempatan untuk menikmati kemuliaan sorga yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita semua memahami ayat ini, saudaraku sekalian, pasti kita akan memikirkan perkara yang di atas. Pasti kita akan berupaya bagaimana caranya, saudaraku sekalian, supaya kita bisa menikmati sorga yang penuh dengan kemuliaan itu. Jadi saudaraku sekalian, kalau Yesus sudah naik ke sorga, maka kita pun yang percaya kepada Yesus akan naik ke sorga. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita akan nikmati ini. Dan saudaraku sekalian, tidak ada kesukaan yang lebih besar dari kesukaan ketika kita bersama dengan Yesus. Sekarang ini kita belum bersama dengan Yesus. Kita baru menikmati hadirannya saja, saudaraku sekalian, rasanya hati kita penuh dengan sukacita. Apalagi kalau kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Sukacitanya luar biasa, saudaraku sekalian. Nah, jadi lewat perayaan memperingati kenaikan Yesus ke surga ini, saudaraku sekalian, akan menambah iman kita, akan membangkitkan iman kita. Saudaraku sekalian, akan memberi kekuatan kepada iman kita untuk terus mengiring dan melayani Yesus. Karena kita percaya satu saat kita pun akan bersama-sama dengan Yesus di sorga yang mulia. Sebab dia berkata, aku pergi menyediakan tempat, dan aku akan datang membawa engkau ke tempat di mana aku berada, sehingga di mana Yesus berada, di situ kita berada. Inilah berita sukacita di tengah-tengah, saudaraku sekalian, manusia yang sedang mengalami penderitaan, manusia yang sedang mengalami ketakutan. Berita sukacita datang kepada kita bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Yesus adalah pemilik sorga itu. Kemudian saudaraku sekalian, inilah kabar baik bagi kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Yesus, saudaraku sekalian, Yesus sediakan tempat yang indah dan mulia, yaitu sorga. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita tidak sekedar merayakan hari kenaikan Yesus, tapi mari kita mau mengimani, saudaraku sekalian, bahwa Yesus yang empunya sorga, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan saudaraku sekalian, dia sudah sediakan tempat supaya saudara dan saya bisa bersama-sama dengan dia. Coba saudara bayangkan, ya, jangankan bersama dengan raja, kalau kita diberi kesempatan bersama-sama dengan saudaraku sekalian wali kota, waduh rasanya luar biasa, ya. Apalagi kalau kita bisa bersama dengan raja di atas segala raja.
Saudaraku sekalian, itulah kebanggaan kita. Maka kita seringkali menyanyikan, aku anak raja. Ya, kita rasanya bangga menjadi anak raja, saudaraku sekalian. Tapi firman Tuhan katakan, karena kita warga kerajaan sorga, karena kita adalah keluarga Allah, dan kita diberi hak, saudaraku sekalian, untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita, saudaraku sekalian. Biarlah lewat memperingati kenaikan Yesus ini, kita mendapat pengharapan yang baru, bahwa kita punya tempat, yaitu kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Yesus yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Sebab segala kuasa baik di sorga di bumi telah diberikan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami yang percaya kepada Engkau, kami diberi hak untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Penderitaan yang kami alami di bumi ini tidak akan membuat iman kami goyah. Masalah yang kami hadapi di bumi ini tidak akan membuat iman kami kendor, karena kami punya keyakinan bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Dan Yesus sudah naik ke tempat itu, menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap berharap dan bersandar kepadamu, sebab Engkaulah pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah, dan kami imani. Haleluya. Akhirnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan.